Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di materi hampir agak akhir-akhir ya, materi ya 2 materi terakhir lah. Saya masih memperkirakan ada 1 materi lagi setelah ini, jadi 2 materi terakhir. Kita akan membahas mengenai persamaan Poisson ya, tulisannya Poisson ya, tapi bacanya Poisson karena dia dari pelafalan bahasa Prancis ya. Jadi pada materi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mencari solusi eksak dari persamaan Poisson ya. Jadi kenapa persamaan Poisson ini kok perlu dicari solusi eksaknya, Bu? Ya, karena persamaan Poisson adalah salah satu contoh dari persamaan diferensial parsial bertipe eliptik ya. Persamaan diferensial parsial bertipe eliptik dan aplikasinya sangat banyak gitu ya. Kalian bisa baca-baca di literatur yang lain, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari solusinya, metode untuk mencari solusi eksak dari persamaan Poisson ya. Jika pertemuan sebelumnya atau materi sebelum ini kita belajar bagaimana mencari solusi dari persamaan difusi dan persamaan gelombang ya, dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana mencari solusi eksak dari persamaan Poisson dengan metode pemisahan variabel. Nah, seharusnya kalian sudah mulai ada feeling lah, karena sebelum saya berikan video pembelajaran ini sudah saya berikan tugas terlebih dahulu agar kalian mencoba bagaimana sebetulnya mencari solusi implementasi dari metode pemisahan variabel pada penyelesaian persamaan Poisson itu seperti apa, biar dapat feelingnya gitu ya, sebelum saya jelaskan ke video pembelajaran. Jadi sebetulnya video pembelajaran ini saya gunakan untuk sekaligus kunci jawaban ya, kunci jawaban dari tugas untuk materi persamaan Poisson yang saya berikan 2 minggu yang lalu gitu ya. Jadi persamaan Poisson itu sebetulnya persamaan Poisson itu sebetulnya persamaan bentuk umumnya dari persamaan Laplace gitu ya. Apalagi Bu, persamaan Laplace. Jadi persamaan Laplace ini kalian bisa baca, sudah saya tuliskan sebetulnya ya. Persamaan Laplace itu bertipe eliptik ya. Salah satu contoh PD parsial yang bertipe eliptik, di mana bentuknya adalah UXX plus UYY sama dengan 0. Dimana X-nya didefinisikan di suatu bentuk, kalau ini persegi ya, bisa juga nggak harus 01, bisa jadi 01, 02 juga boleh, persegi panjang. Yang pasti domainnya adalah domain persegi gitu ya, atau domain square gitu kita bilangnya. Nah, persamaan Laplace itu mensyaratkan bahwa UXX ditambah UYY itu sama dengan 0 ya. Sedangkan kalau yang tadi bukan yang mau dibahas persamaan Poisson ya Bu. Ya, persamaan Poisson itu bentuk lebih umumnya dari persamaan Laplace, di mana persamaan Poisson ininya bukan 0. Ya, kalau persamaan Poisson itu kita tuliskan sebagai UXX plus UYY sama dengan suatu fungsi XY. Ya, gitu. Jadi suatu fungsi fx, tentunya fx-nya harus fungsi yang kontinu ya. Jadi persamaan Laplace itu adalah bentuk khusus dari persamaan Poisson. Kenapa? Karena ketika fx-nya ini saya pasang sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi persamaan Laplace gitu ya. Jadi persamaan Laplace itu bentuk sederhana, bentuk khususnya dari persamaan Poisson. Nah, persamaan Laplace sendiri sebetulnya pada fenomena dunia nyatanya itu seperti apa gitu ya. U itu sebetulnya apa? X itu apa? Y itu apa? Apakah tidak ada variabel waktu di sini, hanya ada variabel X dan Y, atau seperti apa? Di sini Anda bisa baca ya, bahwa U kita itu sekarang adalah fungsi dari 3 variabel bebas, yaitu fungsi terhadap variabel X, Y, dan juga T. Jadi domain spasial atau domain lokasinya sekarang ada 2, X dan Y. Itulah kenapa kita bilangnya sekarang di sebuah U itu di domainnya itu, domain lokasinya di sebuah area, bukan lagi sebuah garis gitu ya. Ditambah lagi ada variabel waktu T. Jadi UX, Y, T itu menyatakan suhu kalau kita bicara ini sebuah lempeng. Jadi Anda bisa bayangkan lempeng, kalau di persamaan difusi itu saya ngomong tentang batang logam gitu ya.
plat gitu ya. Kalau yang di sini itu logamnya itu lebih berbentuk lempeng ya, lempeng tapi kita abaikan ketebalannya. Jadi saya hanya punya P dikali L gitu ya. Saya hanya punya P dikali L dan ketebalannya ini kita abaikan karena bisa jadi ketebalannya dibandingkan dengan P dan L itu sangat jauh atau sangat jauh lebih kecil. Jadi bilangnya apa ya? Plat yang sangat tipis. Nah, gitu. Plat yang sangat tipis dengan panjang P dan L dan ketebalannya sangat kecil. Gitu ya. Kalau misalkan ketebalannya diikut sertakan gimana, Bu? Kalau ketebalannya diikut sertakan, nanti persamaan Laplace kita jadi punya variabel lokasinya ada 3 ya. Variabel spasialnya ada 3, X, Y, dan Z. Sekarang kita pakai yang 2 variabel saja, X, Y saja dan ditambah variabel waktu T. Oke. Oke, jadi U itu menyatakan suhu di lempeng ini gitu ya. Kalau saya panaskan lempeng ini di suatu titik di mana gitu ya, maka penyebarannya seperti apa? Itu yang mau kita lihat. Nah, persamaan Laplace di mana dituliskan sebagai UXX plus UYY sama dengan 0 itu menyatakan kondisi steady-nya, kondisi ketika plat ini sudah tidak mengalami perubahan suhu terhadap waktu. Gitu ya. Jadi ketika kondisi steady state, kondisi ketika lempeng ini sudah mulai mencapai keadaan yang tetap gitu ya, yang imbang, yang seimbang, yang suhunya sudah mulai stabil gitu, tidak terlalu berubah cukup signifikan. Oke. Nah, setelah waktu yang cukup lama, suhu lempeng telah mencapai kondisi equilibrium sehingga UT itu sama dengan 0. Dan suhu lempeng merupakan fungsi dari UX, Y saja. Kenapa? Karena turunan terhadap T-nya 0. Sehingga ketika pada kondisi UT sama dengan 0, artinya perubahan terhadap waktunya dibandingkan misalkan detik ke-10 dan detik ke-11, ternyata suhu di titik X, Y itu sudah tidak terlalu berubah secara signifikan. Maka bisa kita hampiri UT-nya sama dengan 0 dan suhu lempengnya sekarang menjadi fungsi terhadap X dan Y saja. Tidak lagi fungsi terhadap T karena terhadap T-nya sudah pasti 0 ya. Jadi sekarang kita hanya punya fungsi atau suhu lempengnya merupakan fungsi X dan Y, lokasi X dan Y. Nah, saya bisa tuliskan persamaan Laplace-nya sebagai itu ya, yang saya tuliskan di layar itu, bahwa delta U sama dengan UXX plus UYY sama dengan 0. Nah, kenapa bisa ditulis delta gitu, Bu? Ya, jadi kalau di persamaan diferensial parsial, kita bisa menuliskan fungsi operator delta itu sebagai operator turunan kedua. Jadi ini sama dengan grad 2 gitu ya. Turunan kedua kita tuliskan sebagai delta. Bedakan dengan notasi delta yang digunakan di persamaan beda ya, di analisis numerik atau di pemodelan ya. Saya pernah cerita tentang sistem persamaan beda. Nah, kalau di delta yang di sana itu adalah selisih. Sedangkan kalau delta di persamaan diferensial parsial itu didefinisikan sebagai turunan kedua. Turunan kedua terhadap apa? Turunan total kedua terhadap setiap variabel bebas. Jadi kalau saya punya delta U, maka delta U itu sama dengan UXX plus UYY sama dengan 0. Karena U kita adalah fungsi terhadap X dan fungsi terhadap Y. Jangan lupa kita definisikan X-nya di mana gitu. Nah, saya sekarang masih mau ngobrolin yang domain terbatas dulu. Jadi X-nya di antara 0 dan 1, Y-nya di antara 0 dan 1. Artinya apa? Artinya saya punya ini ya, ini X-nya di sini dan Y-nya di sana. Jadi sekarang domain kita berbentuk persegi, persis persegi, karena ini panjangnya 1 dan 1, persis. Cuman ini gambarnya memang kurang sedikit biar sebetulnya ini persegi ya, persegi karena ini 01 dan ini 01. Oke, nah kita akan mencoba mencari tahu solusi dari persamaan Laplace ini, yaitu ketika atau persamaan Poisson ketika fx-nya sama dengan 0. Jika kalian ingat di persamaan diferensial untuk difusi itu ada beberapa jenis tipe syarat batas ya. Ada syarat batas Dirichlet, ada syarat batas Newman, ada syarat batas Robin ya, gabungan antara Dirichlet atau kombinasi antara Dirichlet dengan Newman. Nah, itu memiliki interpretasi fisik sendiri-sendiri ya, setiap syarat batas itu. Oke, jadi di sini saya akan tuliskan yang pertama kita punya pilihan syarat batasnya dan syarat batas Dirichlet non homogen. Jadi
Non homogen itu artinya apa sih? Kalau suhunya dipaksa bersuhu yang tidak sama dengan 0. Jadi non homogen itu artinya suhu di ujung atau di tepi-tepi lempeng ini boleh saya paksa tidak 0. Misalkan suhunya saya paksa 1 derajat atau saya paksa minus 10 derajat atau saya paksa 2 derajat. Nah, ini boleh. Itu namanya non homogen. Tetapi jika setiap tepi lempeng ini saya paksa suhunya 0 derajat, maka namanya adalah syarat batas homogen, ya, syarat batas homogen. Nah, di sini saya harus punya syarat batas UX0. UX0 artinya X-nya nilainya berapapun dengan Y-nya 0. Artinya di batas bawah ini ya. Ini batas bawah, ini F1. Saya hapus. Salah ya. Ini F1 di batas bawah di sini. Oke. Kemudian untuk UX, 1 artinya X-nya berapapun, Y-nya 1, itu adalah batas atas ya. Di batas atas itu saya punya batasnya adalah F2X. Ini F1X. Oke, kemudian untuk batas kiri untuk U0,Y artinya X-nya 0, Y-nya berapapun. X-nya 0, Y-nya berapapun, maka saya punya batas kiri di sini. Ini adalah F3Y. Oke. Kemudian terakhir syarat batas kanan. Syarat batas kanan kita peroleh ketika nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya berapapun. Maka U1,Y. Nah, di sini saya punya F1Y, gitu ya. Jadi ini syarat batas bawah, batas atas, batas kiri, dan batas kanan. Nah, hati-hati bahwa kalau di sini X 0, maka fungsinya harus fungsi terhadap X. Kalau U 0,Y berarti fungsinya harus fungsi terhadap Y. Jadi yang harus kita definisikan adalah Y-nya untuk F3 dan F4, sedangkan untuk F1 dan F2 yang kita definisikan adalah X-nya. X-nya di domain 0, 1 ya. Oke, kemudian ada juga syarat batas Newman. Nah, kalau syarat batas Dirichlet itu suhunya kita paksa di pas gitu ya, di pas 0 derajat Celcius atau di min 5 derajat Celcius, min 10 derajat Fahrenheit gitu ya. Kalau syarat batas Newman, kita bukan mengetahui suhunya, tapi kita mengetahui perubahan suhu di tepi lempeng. Makanya kalau di syarat batas Dirichlet saya punya UX,0, kalau di syarat batas Newman yang saya punya adalah UY,X,0, artinya turunan U terhadap Y. Jadi di sepanjang Y ketika batas bawah ya. Nah, ini F1X ketika Y-nya ketika turunan U terhadap Y di sepanjang sumbu ini, perubahan U terhadap Y ya, itu sama dengan F1,X. Jadi artinya tidak ada suhu atau tidak ada energi yang keluar di batas bawah, maunya itu. Lalu yang ini batas atas tidak ada energi yang keluar ke sana, dan di sini tidak ada yang keluar ke kanan, dan di sini tidak ada yang keluar ke kiri. Nah, kita menuliskannya begini. Turunan U terhadap Y untuk F1 dan F2 ya, karena atasnya arahnya ke bawah dan ke atas ya, sesuai dengan sumbu Y. Sedangkan untuk batas kiri dan batas kanan itu yang kita tahu adalah turunan terhadap X. Artinya perubahan ke kanan dan ke kiri, karena sumbu X kita adalah sumbu horizontal. Jadi perubahan ke kanan dan ke kirinya. Gitu ya. Dan sama domainnya juga domainnya ini juga disesuaikan ya. Kalau ini X berarti dia harus diketahui X-nya di mana sampai mana. Kalau di sini Y berarti Y-nya dari mana sampai mana, gitu ya. Oke. Nah, kalau gambar yang di ini Bu, yang Ibu oret-oret itu sebetulnya gambar apa gitu ya? Kenapa ada kurva yang melengkung-melengkung itu di dalam area 0101 ya? Oke. Jadi ini adalah bentuk kontur plot dari UXY sama dengan C, di mana saya gunakan syarat batas Dirichlet F1X, F3Y, dan F4-nya 0, sedangkan F2-nya adalah sin PX. Ya. Oke, jadi di sini yang saya set apa? Yang saya set bahwa di sini suhunya harus 0. Lalu yang F4 juga harus 0. Lalu yang F3 juga harus 0.
Dan yang bernilai sin Px hanya F2X atau syarat batas atas di sini suhunya sin Px gitu ya. Jadi kita paksa bahwa suhu lempeng ini di sebelah sini, dan sebelah sini suhunya 0. Sedangkan yang di bagian atas itu suhunya mengikuti grafik sin. Jadi 0 naik turun gitu ya. 0 naik turun gitu. Mengikuti sin Px gitu. Kita atur sedemikian sehingga seperti itu. Nah, ini menghasilkan bentuk kontur plot atau bentuk solusi. Kalau kita plot kurva ketinggiannya dari solusinya, saya bisa peroleh kurva ketinggiannya seperti ini gitu ya. Jadi makin ke sini ini 0 0 0, ini dingin ya. Dingin tapi makin ke sana makin panas gitu ya. Harusnya ada indeksnya sih di sini ya. Oke, ini ada salah ketik sedikit, ini harusnya ada kurung Kurawak gitu. Oke. Bagaimana caranya ngeplot Bu? Oh, nantilah itu nanti saja ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, jadi sekarang sudah jelas ya bahwa persamaan Laplace itu fenomena alamnya atau fenomena pada dunia nyatanya itu bisa kita lihat sebagai bagaimana distribusi suhu pada kondisi lempeng yang steady state, artinya tidak ada perubahan signifikan terhadap waktu gitu ya. Di kondisi steady-nya seperti apa? Oke. Jadi kita bisa tuliskan masalah distribusi temperatur pada kondisi steady state dari lempeng persegi itu sebagai persamaan Laplace gitu ya. Laplace karena saya punya lempengnya persegi 01 kali 01, selang tutup 01 di corresponding 11 dengan selang tutup 01. Saya dapat persegi ya di sini. Kemudian saya punya syarat batas gitu ya. Syarat batas UX 0-nya 0, jadi batas bawah 0, batas kiri dan kanan 0, tapi batas atasnya saya paksa 100 derajat Celcius. Jadi maksudnya di sebelah atas itu saya panasi lah gitu, lempengnya dipanasi secara merata ya di sepanjang lempeng batas atas itu saya paksa suhunya 100 derajat Celcius. Sedangkan batas bawah kanan dan kiri saya paksa 0 derajat Celcius. Nah, plot U-nya solusinya akan berbentuk seperti ini. Ya. Jadi yang di sini saya paksa 0, yang di sini akan batas sebelah kiri dan kanan karena batas bawahnya 0, batas atasnya saya paksa 100 ya. Ini saya paksa 100, maka yang batas kiri dan kanan itu tidak mungkin 0 ya. Kalau 0 nanti di sini jadi langsung 100, nggak mungkin. Jadi yang paling masuk akal adalah solusinya, memang sudah masuk akal ini solusinya. Yakni yang di batas sebelah kiri dan kanan itu akan naik secara linear dari 0 sampai 100 derajat gitu ya. Ini juga 0 sampai 100 derajat gitu. Oke, kemudian untuk contoh soal kedua tunjukkan bahwa UXY 100Y merupakan solusi PDP dengan syarat batas sebagaimana contoh soal 1. Artinya apa? Artinya saya minta kalian di contoh soal 2 coba cek apakah UXY ini solusi dari UXX plus UYY sama dengan 0. Bagaimana caranya Bu? Ya kalian cari tahu lah ini UXX-nya berapa. Gampang ya? UXX-nya 0, UYY-nya berapa? UYY-nya juga 0 ya. Saya juga dapat UYY-nya juga 0, artinya 0 tambah 0, 0. Oke, berarti betul dia adalah solusi. Kemudian cek juga syarat batas. Apakah betul kalau saya substitusikan X-nya 0, Y-nya 0, maka ini jadi 0. Benar. Lalu ketika Y-nya saya substitusikan 1, maka di sini jadi 100. Benar ya. Kemudian saya turunkan. Kita cari tahu UX-nya. UX, X, Y-nya adalah 0. Artinya ketika saya ganti ini menjadi 0, nilainya tetap 0. Saya ganti menjadi 1 pun, ini juga nilainya tetap 0 gitu ya. Jadi benar ya bahwa UXY 100Y merupakan solusi dari persamaan Laplace ini dengan syarat batas tipe Dirichlet non-homogen ya. Dan solusinya, plot solusinya adalah ditunjukkan oleh gambar 2 gitu ya. Wah, bagaimana Bu? Ini kan kalau ini sudah dikasih tahu solusinya ya. Kedepannya slide berikutnya kita akan mencari tahu bagaimana cara mendapatkan solusi tersebut. Oke. Nah, di awal saya judulnya ini kan persamaan Poisson, tapi saya bahas dulu persamaan Laplace yang lebih sederhana. Jadi kita berangkat dari yang hal sederhana ke yang lebih rumit gitu ya.
Nah, kalau di persamaan Poisson, maka saya punya bentuk umumnya itu adalah UT sama dengan delta U sama dengan delta U-nya apa? UXX plus UYY ya, turunan kedua U terhadap variabel bebasnya. Jadi UXX plus UYY. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan Laplace, tentunya pada domain omega. Omeganya bergantung ya. Kalau variabelnya X ya berarti omeganya adalah domain 2 dimensi. Notasi deltanya adalah turunan kedua ya, atau kita sebut delta ini sebagai operator Laplace ya. Jadi delta ini juga bisa dituliskan sebagai grad kuadrat. Nah, ini kita sebut sebagai operator Laplace. Gitu ya. Laplace, nggak pas ya. Oke, nah solusi dari persamaan Laplace kita sebut sebagai fungsi harmonik. Jadi solusi apapun dari persamaan Laplace kita sebut sebagai fungsi harmonik. Dan persamaan Laplace merupakan bentuk khusus dari persamaan Poisson. Jadi kalau persamaan Laplace delta U sama dengan 0, fx-nya 0. Kalau persamaan Poisson ux plus uyy-nya sama dengan fxy. Berarti bisa fungsi kontinu ya, fungsi kontinu pada domain omega. Fxy ini sebetulnya kalau di persamaan Laplace kita tadi meninjau kondisi plat, domainnya persegi, suhunya pada kondisi steady-nya gitu ya. Kalau persamaan Poisson itu fx-nya itu menyatakan source atau input di area persegi R gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau saya punya plat tadi, plat kotak tadi ya, plat persegi, kalau persamaan Laplace itu saya tidak memberikan energi tambahan ke dalam plat ini. Kalau untuk persamaan Poisson itu bisa jadi di sini ada tambahan temperatur, di sini ada pengeluaran temperatur bisa, atau dari atas keluar ke bawah bisa, atau dari tengah-tengah, dari sumber kita panasi di tengah gitu ya. Panasi di tengah nanti seperti apa. Nah, itu masuknya jadi ke persamaan Poisson, bukan ke persamaan Laplace, karena ada source, ada energi yang diinputkan ke dalam sistem yang mau kita lihat, atau lempeng yang mau kita lihat suhunya pada kondisi steady-nya tadi. Persamaan Laplace maupun Poisson kita bisa temukan pada fenomena masalah elektrostatik, aliran fluidas steady, fungsi kompleks yang analitik, gerak Brown, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca-baca lagi lah terkait itu ya. Kita akan fokus untuk bagaimana menyelesaikan persamaan Laplace di materi kali ini, persamaan Laplace atau Poisson di materi kali ini. Nah, selain persamaan Laplace dan Poisson, ada juga namanya persamaan Helmholtz. Helmholtz ini persamaannya banyak digunakan di bidang ekonomi ya. Jadi ya ini pengetahuan saja untuk kalian. Jadi persamaan Helmholtz itu mirip dengan persamaan Laplace, cuma di sini ada tambahan gxy dikali u sama dengan fxy. Bisa dapat begitu Bu. Nah, ini penurunan bagaimana konstruksi dari persamaan diferensialnya ini juga satu hal yang menarik untuk dikaji ya. Tapi tidak akan saya bahas di sini. Jadi kalian cukup tahu bahwa bentuk persamaan yang begini itu kita sebut dengan persamaan Helmholtz. Jadi kalau persamaan Poisson dan Laplace itu di sininya gx-nya 0. Jadi ini saya hilangkan. Nah, jadi munculnya ini jadi persamaan Poisson. Kalau ininya 0 jadi persamaan, kalau ininya 0 jadi persamaan Laplace gitu ya. Tetapi jika kita kembalikan semua ada, nah ini jadi persamaan Helmholtz. Jadi persamaan Helmholtz itu lebih umum lagi daripada persamaan Poisson. Ya. Oke. Latihan soal nomor 2, bisa kalian coba bahwa fungsi-fungsi berikut adalah fungsi harmonik. Apa tadi definisi fungsi harmonik? Solusi dari persamaan Laplace. Jadi kalian cukup cek bahwa ini bahwa fxy plus fyy sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi harmonik ya. Jadi kalian cukup cek apakah betul fxx plus fyy dari fungsi ini sama dengan 0. Apakah betul fxx plus fyy sama dengan 0 untuk yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Oke, saya rasa 1, 2, 3 cukup mudah ya, karena masih bentuk polinom. Yang agak mikir sedikit itu di persamaan nomor 4. Fx-nya bentuknya adalah sin hiperbolik atau fungsi transenden ya, fungsi transenden hiperbolik. Ini harus kalian kembalikan dulu sin hiperboliknya, bisa sih langsung pakai turunan sin hiperbolik, cos hiperbolik gitu ya, atau kalian mau pakai definisi dari sin hiperbolik e pangkat i theta min i theta per 2 juga boleh ya. Jadi bebas, cuman agak mikir sedikit karena bisa jadi bentuk hiperbolik ini tidak banyak yang familiar dengan bentuk itu walaupun pernah tahu gitu ya. Oke.
Lalu saya akan bahas untuk latihan soal nomor 3 seperti yang sudah saya tugaskan ya di tugas individu, tugas kelompok ya, tugas kelompok di 2 minggu yang lalu. Jadi bagaimana menyelesaikan persamaan Laplace dengan berbagai macam syarat batas. Ada syarat batas Dirichlet, ada syarat batas Newman, ada syarat batas kombinasi Dirichlet dan Newman atau kita bisa sebut dengan syarat batas Robin. Ada juga kalau syarat batasnya itu ternyata ada yang tak hingga. Jadi UXY-nya ketika Y menuju tak hingga, dia juga menuju tak hingga. Nah, ini kita sebut sebagai semi-infinite homogen Dirichlet boundary condition. Jadi syarat batas Dirichlet tapi yang semi-infinite. Syarat batas Dirichlet yang masih homogen tapi semi-infinite karena di sininya 0 ya. Jadi masih homogen. Lalu yang di sini adalah untuk yang non homogen. Jadi kondisi U0Y bukan 0 tapi A, UAY bukan 0 tapi B. Gitu. Kemudian nomor 2 kita akan mencari solusi. Lebih lanjut kita coba dalami bagaimana mencari solusi dari persamaan Poisson, yaitu ketika fx-nya tidak sama dengan 0 di daerah persegi ini ya. Kemudian kita gunakan syarat batas Dirichlet homogen dan juga non homogen gitu. Oke. Saya lanjut ke video pembelajaran berikutnya ya.